Halo, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya, Butia, dari Guru BK SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan materi BK tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Adapun tujuan dari layanan BK hari ini adalah agar dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh bagi tubuh kita, serta dapat membiasakan pola hidup sehat, terutama di masa-masa seperti saat ini yang bisa dibilang juga masih pandemi, kemudian juga cuaca yang sering ekstrim, bahkan kalau hujan, hujan terus, kalau panas, terlalu panas gitu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh. Untuk yang ice breakingnya kita lewat saja ya. Kemudian kita masuk kepada bagian apersepsi. Menjaga kesehatan sangatlah penting dalam kehidupan. Sebab itu, ada langkah yang baik untuk menjalani seluruh aktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Jika kesehatan terganggu, maka akan mempengaruhi seluruh hasil yang akan kita dapatkan juga dalam mencapai tujuan hidup nantinya. Memiliki tubuh dan badan yang sehat seumur hidup adalah dambaan setiap orang, pastinya. Namun situasi dan kondisi lingkungan sekitar kita, serta bervariasinya daya tahan tubuh seseorang terhadap penyakit, membuat hal impian tersebut sulit untuk dicapai. Dan semua orang pastinya pernah mengalami sakit. Untuk antisipasi seperti itu, maka kita perlu menjaga kesehatan tubuh. Baik, kita masuk kepada pentingnya kesehatan. Kesehatan adalah yang terpenting dari segalanya. Mungkin kalimat ini sering kita dengar ya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa sehat itu yang paling utama. Kalau nggak sehat, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin uang bisa membeli segalanya, tetapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Tetapi apabila orang mengalami kesehatan yang baik, maka ia bisa membeli segala sesuatu. Karena ia bisa mengupayakan segala sesuatu karena tubuhnya sehat. Jadi utamakan kesehatan Anda daripada hal lainnya dengan cara menjaga kesehatan dengan benar dan tepat, mengingat manfaat kesehatan melebihi segalanya dan lebih berharga daripada harta sekalipun. Kesehatan adalah nilai yang fantastis berharga tinggi. Praktis tidak ada nilai yang terukur, yang tak tertandingi dengan harga apapun. Anda mungkin memiliki banyak harta, uang melimpah, motor, mobil mewah, rumah seperti istana. Tetapi jika penyakit yang diderita setiap kali datang, pasti itu tidak ada nilainya sama sekali. Jadi harus benar-benar lah namanya merawat kesehatan tubuh. Karena sekalinya sakit, mungkin harta yang kita miliki bisa habis untuk mengobati kesakitan kita itu. Jadi sebelum sakit, kita upayakan untuk selalu sehat. Mari kita masuk ke dalam bagian cara menjaga kesehatan. Yang pertama, menjaga pola makan. Menjaga pola makan ini tentunya setiap manusia, setiap pribadi punya kebutuhan makan yang berbeda-beda. Jadi kenali diri kalian bagaimana pola makan yang baik untuk kalian, sesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jangan sampai kurang, jangan sampai berlebih juga. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi gizi seimbang. Dulu kita sering mengenal yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada serat atau sayuran, kemudian ada buah-buahan, dan yang terakhir dilengkapi atau menjadi komplit dengan adanya susu. Mungkin kalau sekarang banyak juga bisa diganti oleh sumber-sumber protein yang lain ya untuk susu gitu ya. Ada juga yang mungkin lewat gandum gitu ya, atau susu kedelai seperti itu ya. Jadi ada berbagai macam hal gitu. Kemudian yang ketiga, hindari makan berlebihan. Kalau kita sudah mengetahui pola makan kita seperti apa, kita mengetahui juga apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita, kita pasti akan tahu
jam atau waktu di mana tubuh kita itu merasa lapar, kemudian tubuh kita itu merasa kenyang. Jadi ketika memang sudah kenyang, jangan dipaksakan untuk makanan berlebih. Dan ketika memang sudah lapar, ya usahakan untuk langsung makan, jangan ditunda-tunda. Hal-hal yang ditunda-tunda seperti itu yang akan menyebabkan datangnya penyakit. Dan kemudian hindari makanan sampah. Apa yang dimaksud dengan makanan sampah? Makanan sampah mungkin dalam hal ini yang berbau-bau junk food, yang siap saji ya, atau makanan yang memang sudah diolah gitu. Jadi sudah bukan makanan aslinya gitu. Jadi kayak misalnya ayam, ya kita bisa masak ayam misalnya diolahnya dengan digulai atau digoreng gitu ya, atau di sate misalnya gitu ya. Itu masih asli ayam gitu. Tapi kalau sudah bentuknya French chicken, dia kan ditambah dengan olahan lain seperti tepung, mungkin panir seperti itu ya. Jadi usahakan untuk tidak atau bahkan menghindari makanan-makanan seperti itu. Atau mungkin seperti anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan tuh junk food itu kayak burger, kemudian hot dog, atau mungkin ya junk food yang lain, terutama minuman-minuman bersoda itu ya. Kemudian yang kelima, konsumsi cukup cairan. Dalam hal ini yang paling baik adalah mengkonsumsi air putih. Yang disarankan oleh para ahli kesehatan, biasanya kita taunya 8 gelas per hari atau minimal 2 liter. Tetapi itu pun disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau misalnya olahragawan akan berbeda dengan yang bukan olahragawan. Olahragawan mungkin bisa sampai 3 bahkan 3,5 liter sehari. Kemudian olahraga secara teratur. Usahakan untuk bisa setiap hari olahraga walaupun hanya 30 menit. Jadi itu memberikan energi baru kepada tubuh kita, kemudian metabolisme tubuh kita juga jadi lancar. Yang ketujuh, cuci tangan. Biasakan ketika kita beraktivitas atau setelah melakukan hal-hal yang menggunakan tangan, ya misalnya saja habis ke kamar mandi gitu ya, atau mungkin habis melakukan kegiatan-kegiatan yang memang mengotori tangan gitu ya, kita biasakan untuk cuci tangan. Kemudian yang kedelapan, istirahat yang cukup. Kadang-kadang kalau anak muda itu suka kebalik tuh kalau jam tidurnya. Di malam hari mereka kayak kalong, ya kan? Kenapa kayak kalong? Jadi di malam hari orang sedang enak-enak tidur, mereka justru nggak bisa tidur. Tapi ketika di jam pagi mereka harus belajar konsentrasi dengan baik, mereka tidak akan fokus karena mereka di situ jam-jam ngantuk. Kenapa seperti itu? Karena memang pengaruh gadget juga, kemudian juga pola tidur yang salah selama ini gitu. Jadi terbiasa untuk begadang gitu ya, atau menonton sesuatu atau main game, sehingga mengakibatkan pola tidurnya, istirahatnya itu kurang dari cukup. Seperti itu. Kemudian 9, mencukupi kebutuhan serat. Seperti yang tadi masuk di dalam mengkonsumsi gizi seimbang ya. Jadi harus ada serat. Kebutuhan serat ini bisa kita dapat melalui sayur-sayuran, terutama sayur-sayuran hijau atau yang berwarna orange seperti itu, merah gitu ya. Itu mengandung antioksidan yang baik bagi tubuh. Kemudian melalui serat buah. Seperti itu. Dan yang ke-10 adalah kendalikan stres. Stres ini sangat berpengaruh, walaupun mungkin tidak sampai 50% ya, tapi stres ini juga bisa mengakibatkan kita menjadi tidak sehat. Tubuh kita lesu, tubuh kita letih, kemudian kita tidak bisa berkonsentrasi, kurang fokus, dan akhirnya kita gampang kena sakit gitu. Jadi kendalikan stres. Caranya gimana? Yang tadi juga bisa dilakukan, misalnya berolahraga secara teratur. Biasanya orang kalau sudah rajin olahraga, jarang yang tidurnya kurang, jarang juga stres yang berkepanjangan. Mereka bisa mengontrol stres mereka. Kemudian mungkin bisa dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali meditasi, atau sekedar jalan pagi seperti itu, yang membuat kita merasakan ada udara yang baik yang masuk ke dalam tubuh, menghirup oksigen melalui lingkungan atau tumbuh-tumbuhan di sekitar kita gitu ya. Itu juga menjadi alat di mana kita merasakan rileks
Dan dengan cara itu kita juga bisa mengendalikan stres. Atau mungkin lakukan hobi-hobi yang memang menurut kamu menyenangkan, yang akhirnya bisa membuat kamu menjadi good mood gitu, jangan sampai bad mood ya gitu. Sehingga untuk sampai ke stres tuh kalian nggak ngerasain, jadi kalian tuh bisa manage stres dengan baik gitu. Kemudian yang ke-11, cukupi kebutuhan vitamin. Belakangan ini apalagi waktu pas pada saat pandemi ya, mungkin semua juga merasakan bahwa kita butuh ekstra makanan, ekstra suplemen. Nah, ini kita dapat melalui vitamin. Jadi tidak tercukupi hanya melalui makanan yang kita minum, makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum, tetapi juga kita membutuhkan suplemen lain yaitu vitamin. Kalau untuk vitamin, bagaimana menentukan yang cocok dengan tubuh? Kalian boleh berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi, karena setiap tubuh manusia tidak sama dalam kebutuhan vitamin, sehingga tidak boleh sembarangan juga memakan vitamin karena efeknya juga pasti ada. Jadi kalau untuk mencukupi kebutuhan vitamin harus konsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Yang ke-13, menjaga higienitas makanan. Makanan itu harus dicuci bersih. Kemudian kalau memang harus dimasak, ya harus dimasak sampai mendidih. Kemudian baru diolah dengan baik dengan menggunakan bahan-bahan yang baik dan segar serta sehat. Jangan sampai kita sudah menimbun makanan di kulkas berlama-lama, kemudian kadaluarsanya sudah lewat, kita abaikan, jangan sampai, karena itu juga bisa memicu beberapa penyakit di dalam tubuh kita. Kemudian berpikiran positif. Ini ada hubungannya dengan mengendalikan stres yang tadi. Jadi berpikiran positif ini membuat kita merasa bahwa kita punya motivasi gitu, kita punya tujuan hidup. Jadi jangan sampai kita terlalu overthinking atau terlalu banyak berpikiran negatif sehingga akan mengendalikan tubuh kita untuk menjadi stres gitu. Jangan sampai gitu. Jadi berpikiran positif seperti yang tadi hampir sama dengan bagaimana mengendalikan stres. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang menyenangkan, hobi-hobi yang memang bisa tersalurkan, kemudian juga melakukan meditasi, melakukan kegiatan fisik ya. Kegiatan fisik itu tidak hanya selalu olahraga, bisa juga bercocok tanam kalau yang senang menanam tanaman, kemudian kalau yang senang memancing misalnya seperti itu ya. Silakan. Jadi kalau berpikiran positif itu bisa memberikan kekuatan pada tubuh kita untuk dapat beraktivitas dengan baik dan mencegah tubuh kita untuk terserang penyakit. Setelah kita tahu cara menjaga kesehatan, maka kita perlu tahu juga bagaimana manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan secara langsung mengurangi pengeluaran. Kalau kita sehat, otomatis kita nggak ngeluarin duit untuk sakit. Untuk apa? Untuk mengobati sakit kan. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sebelum kita sakit lebih baik kita menjaga kesehatan seperti itu ya. Kemudian menambah pemasukan. Kebalikan dengan mengurangi pengeluaran ya. Jadi ketika kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal yang mungkin bisa menambah income kita per bulan. Seperti yang tadi saya bilang bahwa dengan kesehatan kita bisa mewujudkan segala sesuatu. Tetapi kalau ketika kita merasa bahwa kita punya segalanya tetapi kita tidak sehat, percuma gitu ya. Kemudian menghemat waktu. Otomatis dengan sehat kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Kemudian segala sesuatu bisa tercapai dengan tepat waktu. Tidak ada yang tertunda, kecuali kalau misalnya kita sakit kan kita kan banyak menunda sesuatu ya. Nah, secara tidak langsung kesehatan itu berpeluang untuk sukses. Kemudian kesehatan adalah tabungan masa depan atau investasi kita jangka panjang. Seperti itu, semoga apa yang saya sampaikan hari ini mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh boleh bermanfaat bagi kita semua. Dan kiranya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan salam sejahtera. Terima kasih.